Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang proses pengeluaran. Berdasarkan zat yang dibuang, proses pengeluaran pada manusia dibedakan menjadi defekasi, yaitu pengeluaran zat sisa hasil pencernaan atau feses. Kemudian ekskresi, yang dimana ekskresi ini yaitu pengeluaran zat sisa hasil metabolisme, karbon dioksida, keringat, dan urin. Dan yang terakhir di sini yaitu sekresi, yang dimana sekresi ini tentunya pengeluaran getah yang masih berguna bagi tubuh atau enzim dan hormon. Selanjutnya, sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh, seperti napas, gas, keringat, buang air kecil. Ini tentunya sangat tidak dibutuhkan pada organ atau tubuh manusia, seperti berkeringat, bernapas, buang air kecil, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada alat-alat ekskresi. Alat-alat ekskresi ini pada manusia tentunya meliputi ada yang namanya ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Ginjal atau disebut dengan ren. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di depan sebelah kiri dan kanan tulang belakang pada bagian pinggang. Dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan. Selanjutnya, adapun struktur ginjal. Yang pertama di sini ada namanya korteks, yaitu tentunya di bagian luar, yaitu lapisan pada bagian luar. Kemudian glomerulus dan pembuluh kapiler, arteri ginjal, vena ginjal, ureter, saluran pembawa hasil penyaringan, dan medula atau sumsum ginjal. Selanjutnya, struktur ginjal. Kulit ginjal tentunya dilihat pada lapisan bagian luar atau disebut dengan korteks. Pada korteks terdapat banyak nefron atau penyaring. Setiap nefron terdiri dari badan Malpighi dan tubulus. Glomerulus merupakan anyaman pembuluh darah kapiler. Glomerulus dibungkus oleh kapsul Bowman. Dan selanjutnya struktur ginjal. Sumsum ginjal atau medula. Sumsum ginjal terdiri dari tubulus contortus. Nah, dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan, yaitu terdiri dari ada namanya medula atau sumsum ginjal dan tubulus contortus. Struktur ginjal yaitu ada pada pelvis renalis. Pada rongga ginjal bermuara pembuluh-pembuluh. Dari tiap rongga keluar ureter. Ureter berfungsi sebagai mengeluarkan dan menyalurkan urin ke kantung kemih. Dan selanjutnya yaitu fungsi ginjal. Adapun fungsi ginjal memiliki
menyaring darah sehingga menghasilkan urin. Kemudian membuang zat-zat yang membahayakan tubuh, urea, asam urat. Membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh atau kadar gula. Mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraselular. Mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Pembentukan urin. Adapun cara pembentukan urinnya di sini yaitu filtrasi darah di dalam glomerulus menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer. Urin primer direabsorpsi di dalam tubulus contortus proksimal untuk menyerap zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Dihasilkan filtrat tubulus urin sekunder. Urin sekunder diaugmentasi di dalam tubulus contortus distal menghasilkan urin. Dalam keadaan normal, urin akan mengandung air, urea, amonia, garam, mineral, zat warna, empedu, vitamin, obat-obatan, dan hormon. Hati atau heifer, yang dimana merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia, kurang lebih 2 kg beratnya, dan terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Nah, dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya struktur hati. Adapun fungsi hati di sini yaitu hati dapat menghasilkan empedu bilus yang mengandung zat sisa dari perombakan eritosit atau eritosis di dalam limpa. Hati berfungsi menyimpan gula dalam bentuk glikogen, kemudian mengatur kadar gula darah, tempat pembentukan urea dari amonia, menawarkan racun, membentuk vitamin A dari vitamin A, tempat pembentukan fibrinogen, protomin. Proses di dalam hati, sel darah merah yang sudah tua, histiosita, dipecah di dalam hati. Hb atau hemoglobin, V atau hati, sumsum tulang. Nah, globin ini beranjak ke metabolisme dan pembentukan Hb baru. Dan selanjutnya, kulit atau integumen, yang merupakan lapisan terluar tubuh manusia dan merupakan pelindung bagian dalam tubuh. Struktur kulit dapat kita lihat. Adapun fungsi kulit yaitu difungsikan sebagai mengeluarkan keringat, melindungi bagian dalam tubuh dari gesekan, kuman, penyinaran panas, dan zat kimia, mengatur suhu tubuh, menerima rangsangan dari luar, mengurangi kehilangan air. Keringat. Kelenjar keringat menyerap air dan garam dari darah di pembuluh kapiler. Keringat dikeluarkan melalui pori-pori 50 hingga per jam dalam keadaan normal. Paru-paru atau pulmo. Manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga dada. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernapasan yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Uap air dan CO2 berdifusi di dalam alveolus kemudian dikeluarkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.